wajib. Contoh, akimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Tidak ada penjelasan itu sunat, maka sholat menjadi wajib. Di yang pertama. Yang kedua, tahajud. Fatahajjad bihi nafilatal lak. Fil amar, kata perintah sama dengan akim. Fatahajjad bihi, maka sholatlah engkau, tahajudlah engkau di sepertiga malam itu. Nafilatan, sebagai sunat. Nah itu korenah Pak. Maka tahajud hukumnya menjadi sunat. Nah di Anwarul Kursiyah, urusan wahadzal amru, urusan mencari mursyid yang hidup, layak apa sih? La yakunu illa lis-shadiqina fit thariq. Wahadzal amr, urusan mencari mursyid yang hidup ketika mursyidnya meninggal, layakunu, tidak terbukti, tidak berlaku. Layakunu, apa ya layakunu ya? Itu dirinya kita benar. Layakunu, tidak berlaku illa lis-shadiqina fit thariq, kecuali hanya bagi orang-orang yang sudah sidik dalam bertorikoh, Pak. Kita sudah sidik belum Pak? Aduh, aing kadang sholatna oge, kadang ya dikirna oge mineng DP gitu. Di mana sidik kita? Kalaupun harus ada yang sidik dalam torikoh, minimal wakil takin dan ulama-ulama sepuh ahli amal dalam torikoh. Tapi kenyataannya beliau-beliau tidak. Ini kata Abdul Wahab Asy'arani. Ya. Bagi orang-orang yang belum sidik tidak wajib mencari. Bahkan itu disebut min akbari alamatil khuzlan dalam sebuah thariqah. Jika seorang yang belum sidik lalu dia mencari mursyid yang lain, itu bagian dari tanda-tanda besar sebagai pembangkangan di dalam thariqah. Punten, eta Anwarul Kursiyah di sana ka sana mah. Tah eta. Taya kita menapa? Minimal di Cikeul pernah ngaji ieu gitu. Tuh pas muka oge. Wa hadzal amru la yaqau ila minas shadiqina fit thariq. Amma ghairu shadiq, amma ghairu shadiqin fala tasmah nufusuhum ba'dal izni lahum min syuyukhi an yatalaqqanu ala ahadin. Orang-orang yang belum sidik tidak wajib. Setelah dia diberi izin mengamalkan zikir, tidak. Kecuali harus ada izin mursyidnya. Saya bertanya, pernahkah kita diberi petunjuk oleh Abah untuk mencari mursyid yang lain? Enggak. Tidak. Lalu bagaimana? Sudah Pak. Amalkan thariqat kalawannya. Ya, di sini posisi kita. Maka yang sebenarnya permasalahan kita ini hanya satu syarat. Harus sadar posisi Pak. Posisi kita ini sebagai apa sih di dalam thariqah? Kok sombong amat sih guys ngurus-ngurus masalah mursyid gitu. Ya, padahal kita belum apa-apa. Orang berthariqah dalam kitab warisan Tuan Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan, itu jiwanya sudah jiwa mukmin Pak. Kaulinanana, bahasana begitu. Kaulina teh permainannya di alam malakut, di langit ketiga. Geus teu memikirkan di alam nasut Pak, geus teu mikir di alam mulki. Sudah tidak di alam ini berpikir, sudah di alam nasut. Sudah di alam malakut di langit ketiga. Ini orang tingkat thariqah. Lalu kita meraba diri kita. Di mana posisi kita? Oleh dunia kita masih juga terbengkalai kan kolbu. Masih tergoda, masih terganggu. Dikir masih terganggu. Masa orang yang masih dalam posisi seperti ini harus berbicara tentang mursyid? Asa aing pangnyahona teh. Maka ketahuilah ketika kita berbicara tentang itu sebuah pembodohan diri. Kita akan terlempar dalam barisan thariqah kita. Kalau ada seorang arif berbicara seperti itu, tajahulul arif, pembodohan seorang arif. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itu bukan apa-apanya kita. Itu urusan guru.
Itu urusan elit. Karena kata Tuhan Syekh Abdul Qadir juga, fa innal auliya'a lil khawasi mursaluna lalil awam. Wali mursyid itu diutus hanya untuk orang-orang khos, bukan orang awam. Kita masih awam. Terus ngapain kalau gitu hubungannya dengan kita? Makanya tadi ada thoriqoh tabaruk. Nah, kita mah di situ. Apa bisa kita menjadi thoriqoh suluk? Bisa. Kalau amanat ditanbih, amalkeun kalawan itu saja syaratnya. Bisa naik nantinya. Jadi hierarkinya begini. Wali mursyid membina orang-orang khos. Ini tandanya dia dengan amal dan ilmu. Ada yang tabakhur oleh amalnya, ada tabakhur dengan ilmunya, mendominasinya. Nanti orang-orang khos mungkin langsung ke kita, atau kalau kita belum masuk pada orang yang menerima dari khos, dia punya murid lagi. Kedua, ketiga, kita baru dari murid khos yang keempat baru menerima. Tapi jaringan tetap tersambung, Pak, ke mursyid. MLM teh multilevel mah, Pak. Itu. Ini kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, bukan kata saya. Dalam kitab Sirrul Asror, para wali itu diutus hanya untuk orang-orang khos. Di Quran kalau kita menggunakan metodologi tafsir, Pak, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu ayatnya jelas, Pak. Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat hanya untuk mengingatku. Jelas kan, Pak? Setiap kita paham, oh itu maksudnya ke sholat. Ada ayat mutasyabihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Paham gak, Pak? Maksudnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Ulama tafsir terbagi dua. Satu, kelompok yang tafwid. Yang tafwid itu menyerahkan kepada Allah. Kalimatnya wallahu a'lam bishawab. Yang dua, takwil. Nah, ini biasanya yang takwil itu para sufi yang mendapatkan pencerahan kolbu. Seperti Tuhan Syekh Abdul Qadir dalam kitab tafsirnya Al-Jailani. Dia setiap ada uraian alif lam mim selalu kesananya memanggil menuju kepada Rasulullah. Nah, setelah dicermati tafsir Syekh Abdul Qadir, setelah dicermati tafsir Ibnu Arabi, tafsir pelik, membongkar ayat-ayat mutasyabihat. Di situ paling tidak bisa dipahami. Oh, ada ulama-ulama khusus untuk membongkar mutasyabihat supaya mudah dipahami oleh orang awam. Tapi tidak langsung ke awam, diajarkannya ya ke orang-orang elitnya. Awam gak akan langsung ngerti. Oleh host dikonstruksi atau dibangun menjadi sebuah bangunan keilmuan, diajarkanlah kepada awam. Berawal semuanya dibukakannya itu oleh mursyid. Bagaimana ilmu tasawuf bisa masuk ke perguruan tinggi? Dulu sangat tidak diterima. Tapi setelah Profesor Harun Nasution, mbahnya IAIN, sekarang UIN, menjadi murid pangersa Abah, tasawuf diperkenalkan ke perguruan tinggi. Akhirnya diterima. Sekarang tidak ada yang namanya perguruan tinggi Islam, UIN terutama, kecuali di dalamnya pasti ada ilmu tasawuf. Bukan ilmu tasawuf, ada kata tasawuf. Apakah tasawuf psikoterapi? Apakah akhlak tasawuf? Ada itu. Tapi kalau jurusan ilmu tasawuf S1 S2 hanya ada di Suryalaya. Sadunia, Pak. Lain cek abdi, cek menteri agama. Ini yang pertama di dunia katanya. Asa luhur teuing. Akhirnya orang Suraya mah geus lah sa Asia Tenggara we cenah. Ulah sadunia cenah beusi salah. Padahal mungkin saja Menteri Agama berbicara berdasarkan data gitu. Jadi S2 jurusan ilmu tasawuf baru ada di Suryalaya. Hadirin ikhwani rahimakumullah. Nah, maka untuk kita tidak ada lain, tidak ada bukan selain menikmati apa yang telah diterima oleh dari guru agung. Jadi ulah gedag keanginan, ulah limput kelinduan.
Sudah Pak, kita sama-sama mengamalkan dan merasakan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Tasik Malaya. Minimal paket standarnya DKM saja, zikir, khotaman, sholat sunat, dan ziarah. Itu yang kita amalkan. Manakala kita gagal, maju lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Maka dari seringnya kita seperti itu, suatu saat Allah akan memberikan hidayah sehingga kita masuk kepada makom istiqomah. Meskipun sholat tahajudnya 2 rakaat, tapi istiqomah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Doanya paling penek. Robbana adhilna mudkhalas, Robbi adhilni mudkhalas sirri wa siro. Sare deui. Teu nanaon Pak, dapetin nama istiqomah. Dikira kumaha lamun istiqomah 3 kali. Eta mah lain teu nanaon. Dawuh parentah 3 kali mah. 3 sama dengan 3, 88 sama dengan 3, 134 sama dengan 3. Jadi lamun kita zikir 100 tetap dianggap 3. Maka maning 3 maning 100. Maning 3 we engke ngodo. Itu. Hari ingat. Dibayar ta angsurana. 164 sama dengan 3. Maning 3 maning 1 genep 4. Ya 1 genep 5 tinggal namaan hiji. Tinggal namaan hiji buat kudu balik di kana 3. Tah, semua itu mohon diperhatikan adab dan etikanya, tidak menambah, tidak mengurang, karena Abah tidak bertanggung jawab bila mana ada penambahan dan pengurangan. Zikir sebanyak-banyaknya, tetapi kalau memang mau zikir banyak, tidak usah berjamaah, sendirian saja. Kecuali pada subuh yang biasa di Suralaya 500, jam 3 1000 gitu. Itu memang sudah ada contohnya. Tenanaon. Orang main dikit 10.000, silahkan sendirian. Di kita ada 700.000 hiji. Di Karandan tuh 7.000 hiji gitu. Apa 700.000 hiji lupa lagi. Tapi faktana per orang maksimal itu 300 kali dikirna. Nah karena 700.000 itu dibagi sekian, bukan masing-masing nasa gitu. Intinya masa gitu nyari dikir gitu kan di Suralaya lebih banyak tentunya gitu. Nah tetap kategorinya secara pribadi tidak banyak itu. Yang dimaksud adalah banyak yang tidak terhingga. Kenapa pangarsa Abah seperti itu? Tentu saja berdasarkan pernyataan di Miftahus Sudurnya, karena jahar itu narun, api yang membakar. Ini akan berbahaya Pak. Sebab fisik kita itu berbeda. 1 dipengaruhi oleh gen, keturunan, 2 lingkungan, 3 makanan, 4 pelatihan. Ada yang sudah terbiasa terlatih batinnya, ada yang tidak biasa. Ini yang berbahaya ketika tidak terbiasa, kemudian gennya berbeda, lingkungannya juga berbeda, langsung dibakar di kereta, terbakar Pak. Jadi kalau menggunakan bahasa rasional, mungkin ada urat-urat tertentu gitu, jalur-jalur meridian yang terbakar. Error akhirnya ngegerebek ge ka ditu teh tah. Leuh ngegerebekna teh bari sasar, pola bah ngegerebek geus asup. Sayu Abah Anom, Syekh Ahmad Syekh Batuju Arifin. Geus lieur di wae kos kieu. Geus bahaya. Nah, Syekh Abdul Qadir dan lain sebagainya. Apa benar itu teh Abah Anom? Tak percaya Pak. Saya 15 tahun kegituan Pak. 95% salah. Apa yang 5%-nya? Ada memang yang benarnya. Tapi untuk menemukan yang benarnya pelik. Maka lebih baik jangan dipraktekkan di rumah aja gitu. Karena memang seperti itu, mayoritas tidak ada yang salah. Saya dulu kalau teman-teman mau nembak cewek, datang ke rumah. Mau ngapain? Mau nembak cewek, namanya Aisyah misalnya. Oke. Mana mediatornya? Tarik. So, Aisyah. Suaranya kayak Aisyah. Ustaz. Ngobrol, tak. Misalkan kesimpulannya dia siap menerima. Buktikan benar tuh, besok tembak.
Memang benar gitu nama, diterima Pak. Rata-rata kalau urusan rasa itu benar. Tapi kalau urusan fakta sulit menemukan yang benar Pak. Kalau urusan rasa mah banyak yang benarnya gitu. Tapi kalau fakta tidak. Pernah juga ada yang datang mengaku suka didatangin Tuan Syekh Abdul Qadir. Dan dia pingin saya memberikan penilaian. Saya sampaikan nggak bisa. Dia maksa. Ya udah hadirkan saja, bisa gak? Oh bisa. Keren banget ya bisa ngundang Syekh Abdul Qadir. Ilmu tukang mabok nih. Hadir. Ternyata Syekh Abdul Qadir Betawi nu hadir nanti. Setelah kita kasih intimidasi sedikit, akhirnya ngaku. Jin yang ada, jin penghuni batu yang ada di depan rumah orang itu. Nah ini memang pelik Pak, urusan gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah memberikan informasi kegaibannya ke Al-Quran dan hadis. Maka ketika seseorang tidak menguasai Quran dan hadis, bagaimana dia bisa mengklaim tahu pada yang gaib? Gitu aja rasional Pak. Oh kan dari doa, dari wirid dan lain sebagainya. Kalau tidak ada pembimbing ruhani di situ, saya tetap tidak percaya. Yang ada pembimbing juga banyak yang sesat Pak. Banyak yang sesat. Kok tahu? Jawabannya kayak Pak Beben, Pak Jejen. Pengalaman Pak. Dari tahun 94 sampai 2005 kekituan. Lebih capek akhirnya. Lu datang teh hayang kitu we terus Pak. Leuheung mun gede amplopna teh. Jadi ini sebagai hiburan tapi memang mendidik karena identik Pak. Thariqah identik dengan hal-hal seperti itu. Bahkan mungkin saja kita juga diperkenankan mengalami. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan dihindari. Itu keilmuan. Keilmuan. Tapi kita niatnya yang paling utama untuk menemukan di mana kekeliruannya. Itu saja Pak. Itu saja. Saya menemukan pada akhirnya di cross check. Dari pengalaman seperti itu dibukalah di Quran dan hadisnya. Ditemukan di kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Oh ternyata ini salah, ini salah. Karena pada akhirnya guru membimbing tidak ada yang lebih tahu kecuali Allah. Dan Allah telah memberikan ilmunya kepada Rasulnya, Quran dan hadis sampai sekarang. Dan itu sudah direduksi oleh ulama kan menjadi keilmuan. Maka untuk mengkonfirmasi penemuan kita benar tidaknya, buka Quran, buka hadis, dan buka kitab-kitab para ulama. Bertemulah kita dengan ilmunya Allah. Kalau tidak begitu, apa coba yang membetulkan kegaiban itu? Ini jin atau malaikat? Kan Hodam ada dua Pak. Hanya dua, jin atau malaikat. Yang menjadi masalahnya untuk menguji yang masuk ini jin atau malaikat. Itu yang sulitnya Pak. Sementara fakta di lapangan sudah menjadi mutlak, setiap yang masuk itu kebenaran. Yang gaib pasti benar. Nah ini yang jadi masalah, sudah menjadi akidah Pak. Yang gaib pasti benar. Padahal benar itu kalau malaikat. Kalau jin sama dengan kita, makhluk kemungkinan mungkin benar mungkin salah. Kalau malaikat sama dengan iblis, iblis mungkin pasti salahnya, malaikat pasti benarnya. Dan jangan dianggap hal-hal seperti ini tidak akan hadir kepada yang dikir. Oh ada Pak, jin ahli dikirnya juga ada. Dibaca ayat kursi, maca ayat kursinya. Dibacakan dikir, maca dikir. Aing gak bisa aja maca ayat kursi, aing gak bisa maca yasin. Dan memang nu masuk na oge jin muslim, da jin kafir mah moal dekeun komo ka masjid mah. Mendengar adzan saja jin kafir sudah terbakar. Anu datang no Garuda pasti jin-jin muslim. Nah, maksudnya ya satu menggoda, dia sebagai premana, tukang heurina kayak aji seserian gitu. Ada yang memang benar-benar menguji. Bener aja keimanan atau henteu. Macam-macam Pak. Ada yang hanya ingin melahirkan saja, sudah melahirkan keluar. Ini fakta Pak. Di sana saya sedang sholat, ada yang minta bantuan. Karena saya sedang sholat, akhirnya sama kakak saya. Setelah selesai sholat, saya ngejar ke sana. Udah selesai udah. Ngapain? Lah, oh Pak Raji meureun di nu gaib. Ayo gitu. Kok eta tuh posisi sedang posisi kieu Pak, maaf.
sudah melahirkan minta bantuan rek ngalahirkeun. Di ditu meureun teu aya paraji, teu aya bidan. Ah nyurup heula itu. Nah dibantu oleh kakak setelah keluar nuhunnya jang sia. Yuk rek balik assalamualaikum. Sadar deui. Gitu. Nah dari pengalaman-pengalaman seperti itu, maka memang tidak semuanya yang kesurupan itu punya niat yang buruk. Mereka mungkin perlu bantuan. Tidak mengapa Pak, kita memberikan bantuan kepada mereka. Karena itu saudara kita kata Rasulullah. Itu saudara kita, itu makhluk Allah perlu ditolong. Wah luar biasa kalau kita bisa memberikan pertolongan pada jin. Hadirin rahimakumullah. Maka kembali kepada pokok bahasan kita untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan bahwa untuk menghasilkan al-jam'iyah yaitu ihtimamul himam littawajuh ilallah, kekuatan cita-cita dan keteguhan tekad dalam tawajuh kepada Allah, maka untuk mencapai jam'iyah itu zikir kita harus kuat, ada suara. Kalau ada suara minimal nu ngantuk oge jadi cenghar. Semakin ngantuk semakin dikuatkan, semakin ngantuk semakin dikuatkan. Dan zikirnya terus-terusan yang banyak. Pangersa Abah bicara ke pun Bapa, ajengan perbanyak zikir jaharnya supaya zikir khopinya hidup. Jadi ini ternyata tidak otomatis Pak. Untuk memupuk ini zikir jahar harus diperbanyak. Diperbanyak semakin banyak zikir jahar, semakin besar peluang zikir khofi akan hidup. Kalau zikir khofi sudah hidup dan itu benar-benar hidup, kata Ibnu Athaillah, dia akan mengingatkan orangnya manakala orang tersebut lupa terhadap zikir. Ini yang luar biasa apa? Jadi kalau pikiran kita lupa kepada Allah, zikir khofi mengingatkan otomatis. Ini berarti sudah terrefleksikan, sudah menjadi akhlak zikirnya. Seperti orang yang terbiasa masuk ke masjid kaki kanan, itu sudah menjadi akhlak. Manakala satu waktu kaki kiri yang masuk, kaki kanan akan refleks mengejar. Itu sudah menjadi akhlak. Orang yang sudah biasa minum sambil jongkok, ketika dia diri pasti refleks akan jongkok. Itu sudah menjadi akhlak. Nah zikir khofi kalau sudah menjadi akhlak akan seperti itu. Dan dia akan menjadi akhlak kalau terus dibina dengan zikir jahar yang banyak. Hadirin ikhwani rahimakumullah, rupanya sampai di sini kajian Miftahul Sudur pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita menjadi bagian daripada ikhwan atau murid beliau yang kelak bersama beliau menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amitana bisirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa waffiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya musliman waj'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bisultani awliyaika fi hadzal zaman syekh masyahibi wa fatajul arifin fi qada'i hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tentu saja setelah ini ada sesi tanya jawab, namun kajiannya ditutup dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, para jamaah virtual, selamat bergabung. Bukan selamat sekarang, terima kasih atas partisipasi Anda yang telah bergabung dalam MKTM di Masjid
Miftahu dari Salam Cikiwul Bantar Gebang. Mudah-mudahan ada dalam kejemaran rahmaniyah semua. Amin. Dari mana saja ini yang hadir? Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Lagi di Bandung, Pak. Bandung, alhamdulillah. Bandung mana, Bu? Bandungnya di mana, Teh? Bandungnya di mana? Oh, Buah Batu. Iya, alhamdulillah. Terus dari mana lagi? Banyak, Jis? Tadi mau baca. Ayo lu bayar. Bangga aduh pada siapa atuh aduh bangga. Iya di Balai Daros malah Bapak-bapak. Silakan Pak Iwan. Sudah ditutup.